Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kita semua. Ya, seperti apa yang saya sampaikan kepada Anda, ya. Ini hari ini giliran kelompok 3 dan 4 ya. Ya, 3 dan 4 ya. Giliran kelompok 3 dan 4 ya. Untuk mempresentasikan makalahnya ya. Jadi kepada kelompok 3 ya, pada kelompok 3 untuk bisa menyampaikan ya, menayangkan PPT-nya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan PPT kami, judulnya Pengertian Ideologi serta Hubungan Filsafat dengan Ideologi. Nah, ini udah ada tertera nama-namanya ya. Pertama ada pengertian ideologi. Pengertian ideologi secara umum adalah merupakan sekumpulan ide dasar, gagasan, kepercayaan, serta keyakinan yang mempunyai sifat sistematis, berbasis arah dan tujuan yang hendak dicapai oleh sebuah masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Selanjutnya ada ideologi menurut para ahli. Yang pertama menurut Descartes, ideologi adalah inti atau pokok dari seluruh pemikiran manusia. Selanjutnya menurut Cicérode, definisi ideologi menurut Cicérode dapat diartikan sebagai sekumpulan gagasan yang bersifat logis dan berkaitan dengan cara-cara identifikasi nilai yang memberikan keabsahan bagi pelaku dan institusinya. Ada unsur individu dan institusi yang menerapkan ideologi ini. Menurut Karl Marx, pengertian ideologi menurut Karl adalah sebuah kesadaran palsu yang berisikan pengandalan-pengandalan spekulatif terkait dengan satu moralitas, satu agama, dan satu keyakinan publik. Ideologi bagi Marx adalah satu entitas yang diikuti oleh banyak orang. Menurut Gunawan Setiardjo mendefinisikan ideologi sebagai sebuah perangkat ide dasar atau ide asasi tentang manusia beserta seluruh realitas yang dijadikan sebagai pedoman dan cita-cita dalam meniti kehidupan. Fungsi ideologi. 1. Sebagai sumber dari segala nilai sosial dan norma yang berlaku. 2. Sebagai pemberi motivasi dan inspirasi bagi individu sebagai upaya mencapai tujuan dalam hidup. 3. Sebagai pemandu bagi individu untuk menemukan jati diri. 4. Sebagai pemandu tindakan dan perilaku sosial individu dalam masyarakat. 5. Sebagai sarana guna mengisi kehidupan manusia secara individual dan kolektif. 6. Sebagai kekuatan yang mampu menggerakkan pemikiran individu untuk berpikir dalam suatu koridor tertentu. 7. Sebagai jembatan yang mengendalikan kekuasaan antara generasi tua dengan generasi muda. Tujuan ideologi untuk mengarahkan suatu kelompok masyarakat menuju cita-cita bersama, untuk menjadi pedoman dalam membangun peradaban masyarakat, untuk mempersatukan berbagai kelompok masyarakat dalam satu naungan, untuk menawarkan perubahan dengan pemikiran normatif. Ciri ideologi bersifat mengikat dan sistematis, mempunyai derajat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, dianut oleh individu menuju kolektif, digunakan untuk mewujudkan cita-cita yang ingin digapai bersama, dipertahankan dan diperjuangkan secara berkelanjutan. Macam-macam ideologi. Menurut sifatnya ada ideologi terbuka dan ideologi tertutup. Ideologi yang ada dalam suatu negara yaitu ideologi kapitalisme, ideologi marxisme, ideologi sosialisme, ideologi liberalisme, ideologi nasionalisme, ideologi feminisme, ideologi fasisme, dan ideologi Pancasila. Hubungan filsafat dengan ideologi. Filsafat dan ideologi seringkali dianggap hampir serupa, namun sebenarnya hal tersebut tidaklah sama. Secara bahasa, filsafat berasal dari bahasa Yunani philosophia yang diartikan sebagai seorang pencipta kebijaksanaan. Sedangkan ideologi merupakan sebuah istilah yang lahir pada akhir abad
ke-18 atau tepatnya tahun 1796 yang dikemukakan filsuf Prancis bernama Descartes de Tracy dan kemudian dipakai Napoleon Bonaparte. Istilah itu berasal dari dua kata bahasa Prancis, idios yang berarti gagasan dan logos yang berarti ilmu dengan kata lain. Ideologi diartikan sebagai ilmu mengenai suatu gagasan. Selanjutnya, filsafat dan ideologi memiliki suatu keterkaitan. Sebelum lahirnya sebuah ideologi, maka ada filsafat terlebih dahulu. Filsafat berubah menjadi ideologi setelah filsafat tersebut digunakan untuk cita-cita dan dikerjakan atau dipatuhi oleh sekelompok besar manusia. Filsafat sebagai pandangan hidup pada hakikatnya merupakan sistem nilai kebenaran yang telah diyakini sehingga dijadikan dasar atau pedoman bagi manusia dalam memandang realita alam semesta, manusia, masyarakat, bangsa, dan negara, tentang makna hidup, serta bagaimana dasar dan pedoman bagi manusia dalam menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi dalam kehidupan. Hal ini berarti filsafat telah beralih dan menjelma menjadi ideologi. Filsafat merupakan suatu pemikiran kritis untuk melogikan. Kesimpulan, ideologi merupakan hasil filsafat. Ideologi adalah output dari struktur pemikiran yang sudah matang, komplit, serta sintesis, berupa tawaran-tawaran terhadap sendi-sendi kehidupan yang lebih kompleks. Filsafat dan ideologi memiliki keterkaitan sebelum lahirnya sebuah ideologi, maka ada filsafat terlebih dahulu. Filsafat berubah menjadi ideologi setelah filsafat tersebut digunakan untuk cita-cita dan dikerjakan atau dipatuhi oleh manusia tersebut. Selanjutnya, saran dari kita yaitu sebagai rakyat Indonesia, kita sebaiknya selalu menjaga ideologi negara kita, yaitu Pancasila, karena Pancasila merupakan gagasan dasar yang berkenaan dengan kehidupan negara. Yang kedua, kita sebagai mahasiswa dan generasi muda harus mengamalkan Pancasila karena merupakan suatu ideologi yang dianut negara Indonesia dengan menerapkan sila-sila yang terkandung dalam Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, dengan menjadi pribadi yang adil dan bertanggung jawab, saling membantu dan gotong royong, dan bijaksana dalam mengambil keputusan. Sekian dari kelompok 3. Saya buka waktu untuk bertanya, ya. Bagi Anda yang mau bertanya, ya. Silakan. Terbuka siapa saja boleh, ya. Pak, Ya. saya ingin bertanya. Saya ingin bertanya, kan kalau misalnya ilmu filsafat ini kan kadang suka orang bilang ilmu yang radikal ya Pak. Ya. Maksudnya ilmu kadang tuh suka dipandang sebelah mata gitu loh Pak. Maksudnya kenapa masyarakat kadang suka memilih untuk pandangannya tuh seperti itu Pak. Terima kasih Pak. Oh iya. Oh ya, Vina Juliana ya. Iya Pak. Ya. Ya, silakan yang lain. Terkait P4 yang pernah dulu diadain, Pak. Ya, itu saya dapat kabar kalau akan diaktifkan kembali dengan format yang baru, Pak. Itu pandangan Bapak bagaimana ya, Pak? Terima kasih. Oh iya. Ini siapa Anwar? Ini informasinya dari mana ini? Anda ini? Saya baca-baca kasus dan berita, Pak. Oh, berita ya. Yang menyatakan ini siapa? DPR sendiri, Pak. Mahfud MD. Oh, Mahfud MD yang pernah menyatakan ya? Oh, Mahfud iya, MD. Pak. Oh ya, oke. Ya, silakan yang lain yang mau bertanya. Ini saya mau bertanya mengenai materi yang dipresentasikan sama kelompok 3 mengenai bagian salah satu dari fungsi ideologi. Ada poin menyebutkan ideologi itu berfungsi sebagai jembatan yang mengendalikan kekuasaan antara generasi tua dengan generasi muda. Ini sebelumnya saya kurang paham maksud dari kata-kata jembatan yang mengendalikan kekuasaan antara generasi tua dengan generasi muda itu bagaimana ya Pak penjelasannya? Itu aja sih Pak. Oh ya, jembatan Pancasila sebagai jembatan yang mengendalikan kekuasaan antara generasi tua dengan generasi. Oh ya, saya coba jawablah dulu ya. Nah, dari apa yang sudah
Anda ini tanyakan ya. Saudara-saudara, ini kalau kita bicara mengenai filsafat ya, ini tadi disebutkan oleh teman Anda, maksudnya apa itu Pak radikal gitu ya. Nah, jadi radikal itu sebenarnya artinya itu radik ya, radik asal katanya itu apa namanya itu kalau istilahnya itu asal usul katanya ya. Kata dasarnya itu radik, radikal itu ya. Artinya radik itu dalam ya. Arti daripada radik itu dalam ya. Kemudian arti radik itu juga sampai ke akar-akarnya. Nah, ya, sampai ke akar-akarnya. Nah, itu artinya radik ya. Kata radik itu ya, kata radik, istilah kata radik ini ya. Ini saya katakan tadi pada Anda itu dalam ya, atau sampai ke akar-akarnya ya, istilahnya itu ya. Jadi maksudnya itu adalah begini, mungkin Anda pernah mendengar kata radikal ya. Radikal kadang diplesetkan pula dia radikal, radikul, gitu ya, macam-macam lah ya. Istilah itu disebutkan. Cuma memang makna daripada radikal itu tadi ya, seperti yang Anda lihat di referensi ya, itu dalam artinya, dalam. Jadi kalau Anda itu belajar sampai dalam ya, atau Anda belajar sampai tuntas, Anda belajar sampai setinggi-tingginya ya, Anda belajar nonstop, ya, itu sebenarnya makna radikal itu, radik itu seperti itu dia ya. Jadi bukan pemahaman yang selama ini yang Anda pahami itu, radikal itu kalau dia misalnya entah ngapain ya, itu sebenarnya pengertian yang kurang tepat juga itu ya. Jadi kalau radikal itu dia mau mendalami sedalam-dalam. Jadi filsafat itu memang begitu dia ya. Jadi metode berpikirnya itu gimana mencari kebenaran gitu ya. Bagaimana mencari kebenaran ya. Jadi kalau misalnya ya kebenaran itu misalnya mau dicari ya, kebenaran itu mau dicari misalnya, itu gimana? Ya, ya diupayakan dengan maksimal lah dia, supaya dia bisa apa namanya itu didapatkan dia maksimal ya. Ya kalau misalnya dia misalnya nggak dipikirkan secara mendalam ya, nggak dipikirkan dia secara mendalam misalnya ya, itu ya kan nggak mungkin didapat kebenaran itu kan. Kan nggak mungkin didapat kebenaran ya. Jadi ya harus betul-betul didalami dia. Itu makanya sudah saya sampaikan atau belum di apa ini di kelas Anda ini. Jadi berpikir secara mendalam itu dengan cara berpikir filsafat itu ya, itu nanti bisa jadi korban juga orangnya itu ya. Bisa jadi korban gimana? Kenapa? Karena keterbatasan otak manusia ini, kemampuan berpikir manusia ini terbatas dia ya. Jadi terbatasnya kemampuan daripada otak manusia itu ya, itu yang ini apa namanya, yang ini apa namanya, yang sulit. Jadi dipikirkan sedalam-dalamnya itu ada yang nggak bisa dipikirkan sampai sedalam-dalamnya, nggak bakal tuntas dia ya. Itu apa itu? Memikirkan keberadaan Tuhan ya. Memikirkan keberadaan Tuhan, itu nggak bisa tuntas itu. Itu yang membuat beberapa orang di muka bumi ini menjadi gila dia ya.
Dipikirkannya itu Tuhan itu berada di mana dia, bentuknya gimana, ya, dia lagi ngapain. Dipikirkannya terus, dipikirkan, sampai nggak mampu lagi. Otak ini akhirnya putus urat saraf itu ya, karena otaknya panas ya, nggak nemu gitu ya. Akhirnya gila. Beberapa cukup lumayan juga orang gila karena memikirkan itu ya. Jadi berawal itu memang dari cara berpikir filsafat itu ya, sampai ke akar-akarnya, sampai tuntas ya. Begitu juga misalnya Anda mau mikir mengenai nyawa ya, mengenai nyawa. Itu juga nggak bisa dipikirkan itu nggak bakal tuntas juga itu ya. Jadi ada mikir misalnya, ini nyawa ini ada di mana, bentuknya gimana, wujudnya gimana, ini saya mau ketemu dengan nyawa ini. Ya. Mungkin dalam pikiran Anda, kalau misalnya kan Anda tahu itu kan, kalau orang yang kalau sudah meninggal itu kan nyawanya kan lepas dari badannya. Ya. Kadang kita istilahkan dengan ruh. Ya. Lepas dari badan, jadi dia nggak bergerak lagi dia. Nggak bisa ngapain-ngapain lagi karena dia udah meninggal. Ya. Nyawa itu udah lepas. Ya. Dari jasadnya, dari tubuhnya. Lalu mau diketahui pula gimana dia. Ini pernah ada seorang ahli di Uni Soviet ya. Ini sebelum Uni Soviet itu hancur dia ya, bubar. Itu dulu kalau Anda baca sejarah, dulu ada 2 negara superpower ya. Jadi Amerika dengan Uni Soviet. 2 negara superpower ini senantiasa ini ya, bersaing dulu ya. Itu entah kenapa ya. Ini kan negara-negara yang tergabung di bersama dengan Uni Soviet, negara Uni Soviet ini kan ini negara Uni dia ya, gabungan dari beberapa negara. Ya. Ini pecah dia ya, pecah dia. Jadi Rusia, kemudian apalagi itu ya, Uzbekistan, Turkistan, entah apa macam-macam lah itu ya, beberapa negara yang tergabung di Uni Soviet itu, dan negara-negara itu dulunya itu negara-negara komunis itu ya. Tergabung dia di situ, Uni Soviet namanya. Bubar ya. Sekarang sudah menjadi negara-negara yang mandiri dia ya. Sebagian itu ya dihancurkan oleh negara yang lain juga itu, negara-negara itu ya. Dihancurkan oleh negara yang lain juga, yang negara yang sudah bubar tadi ya. Jadi berilah negara-negara yang mandiri seperti kayak Rusia ya. Rusia itu juga tergabung dulu di Uni Soviet itu dulu ya, Rusia. Jadi ada seorang ilmuwan Rusia ya, ada seorang ilmuwan Rusia itu, dia ingin tahu bagaimana keberadaan nyawa itu. Lalu dia buatlah percobaan di dalam satu bejana. Tahu Anda, kira-kira sepertinya bejananya itu kayak ini. Pernah Anda lihat bejana dari kaca, tempat masukkan apa namanya itu ya, kertas-kertas undian kalau arisan, tahu itu. Kadang taruh orang ikan, kadang nggak begitu besar dia kan. Jadi kira-kira tempatnya itu terbuat dari kaca ya. Kira-kira mungkin begitulah kira penafsirannya, karena terbuat dari kaca supaya kelihatan bagaimana gerak-gerik hewan yang dimasukkannya. Dimasukkannya ke dalamnya itu kata ya, kata atau kodok gitulah ya. Masukkannya ke dalam ya, dalam bejana kaca tadi, lalu ditutupnya, ditutup rapat ya. Ditutup rapat itu bejana ya, ditutup rapat bejana itu ya. Sehingga bagaimana ya, sehingga yang terjadi, kalau misalnya saya tanya Anda ya, itu apa yang terjadi coba kalau misalnya ada kita masukkan ke dalamnya kata atau kodok ke dalam bejana itu, kita tutup rapat, apa yang terjadi kira-kira itu dengan makhluk tersebut? Coba, apa yang terjadi? Meninggal, Pak. Oh, meninggal. Oh, mati gitu ya. Jadi awalnya itu kan gini dia, karena kan nggak ada udara ya. Jadi stok udara O2 itu terbatas dia.
Lama-lama ya, dia itu lemas itu. Ya, katanya itu ya. Dilihatnya gitu kan. Wah, udah mulai loyo ya, lemas ya. Lunglai dia, ini katak tadi ya. Nah, lama-lama ya. Akhirnya nggak bergerak lagi. Nah, nggak bergerak lagi nih katak nih. Ya, nggak bergerak lagi. Dia lihat gitu, nggak bergerak lagi. Apa katanya? Wah, katanya. Nyawa katak ini lagi nyari jalan keluar katanya. Kata ilmuwan Uni Soviet ini ya. Lagi nyari jalan keluar ini nyawa ini. Ah gitu. Dalam pikiran dia begitu, ya nyawa tadi ya. Jadi dia nyari jalan keluar. Ditutup oleh si ilmuwan Uni Soviet ini tadi. Jadi nyawa tadi nggak bisa keluar dari bejana tadi. Nah, sampai disitulah pemikiran dia, kemampuan berpikir dia terhadap nyawa. Kalau kita dengar seperti itu kan kita ketawa kan. Nah, karena kita percaya akan keberadaan Tuhan, ya. Percaya akan keberadaan yang Maha Kuasa, ya. Karena dia nggak punya agama, ya, ateis dia, ya dia nggak nyampe ke situ pikiran dia, ya. Dan memang sampai disitulah kemampuan otak dia, ya. Kemampuan otak manusia ahli tadi, ya, itu sampai di situ dia. Nah, akhirnya ya nggak juga terjawab kan apa nyawa tadi, nggak terjawab. Ya, jadi ya seperti itulah kemampuan otak manusia itu ketika berpikir membahas tentang nyawa tadi. Nah, ya. Nggak tahu dia entah gila dia setelah itu atau gimana, saya nggak tahu lah ya. Nah, itu entah nggak tahu lah gimana apanya, tapi orang-orang yang berpikir mengenai keberadaan Tuhan tadi itu ya di muka bumi ini pada gila itu ya, kecuali dia stop ya, stop. Kan ada juga orang penasaran itu kan, saking penasarannya ini kepalanya ini pun udah pusing, sudah panas, sudah apa, dilanjutkannya terus. Ya. Akhirnya gila. Mungkin penasaran dia kali ya. Penasaran. Mungkin ditambah juga dengan ya kipas-kipasan setan juga mungkin itu. Ya. Ayo terus. Mungkin begitu kali itu. Ya. Mikir terus. Nah, mau dapat nih, mau ketemu nih Tuhan tadi. Nah, mungkin bisa juga begitu itu ya. Dikipas-kipasi setan dia. Ya akhirnya putus sarafnya, gila dia. Nah, itu makanya kalau nanti Anda misalnya ada kawan ya, entah siapapun Anda baca buku ya, mau memikirkan yang dua ini jangan. Jadi ada yang nggak bisa kita pikirkan itu, nggak mampu otak kita selain yang dua tadi yang saya bilang tadi, memikirkan keberadaan Tuhan, memikirkan mengenai nyawa, kemudian memikirkan tentang hari kiamat, itu nggak juga ketemu itu ya. Anda pikirkan kiamat kapan ini? Wah, saya mau bersiap-siap ini. Kalau kiamat mau datang. Wah, itu di negara-negara luar itu kan mereka persiapkan pula itu kan rumah untuk kalau kiamat. Nah, ya. Kemudian dia buat lagi misalnya terowongan bawah tanah dengan desain tempat yang kokoh misalnya. Kemudian ada juga itu film mengenai kiamat. Anda pernah lihat itu film mengenai kiamat? Ada filmnya itu ya. Film kiamat. Nah, ya. Nah, ada. Nah, sampai disitulah kemampuan manusia itu memikirkan tentang kiamat. Ya. Jadi nggak ada yang tepat. Ada yang menerka-nerka. Ya. Menerka-nerka kiamat akan datang. Katanya. Itu tahun 2000 itu ya. Nah, jadi ada yang pernah meramal itu kiamat itu 1 Januari 2000. Nah, pernah itu ada itu. Ya. Jadi 1 Januari 2000 itu bakal kiamat. Katanya. Ya. Nah, nyatanya enggak. Jadi ada beberapa waktu-waktu yang apa namanya itu, yang diramal oleh sebagian manusia di muka bumi ini, tapi enggak terjadi. Ya. Salah satunya itu ya.
Salah satunya itu 1 Januari tahun 2000. Oh, mungkin karena bulat kali, ya. Wah, ini awal tahun 2000 nih, kan? Jadi mungkin kiamat ini, jadi diberitakan begitu, dipublish gitu ya. Mungkin ada juga orang yang percaya itu, ya. Percaya dia mungkin ya mana yang sudah dia persiapkan terowongan tadi kali, mungkin masuk kali dia ke dalam terowongan dia itu, ya, yang sudah dipersiapkan. Ya, nyatanya kan enggak. Nah, apalagi misalnya dengan persiapan yang begitu, ya masa kiamat seperti itu. Itu bagi yang percaya agama. Bagi yang nggak percaya agama itu kan dia nggak percaya yang gitu-gitu. Itu dia bilang itu rekayasa, katanya. Itu kamu lagi mimpi, katanya. Ya. Jadi di Indonesia ini kan banyak juga orang yang nggak percaya itu kan. Di Indonesia ini banyak yang nggak percaya. Ya. Adanya kiamat itu nggak percaya orang itu. Ya. Ada sebagian orang di muka bumi ini, ya, bukan di Indonesia, nggak usah muka bumi, banyak ya, ateis itu kan. Di Indonesia ini, padahal dia ada agamanya, nggak tahu entah agama. Padahal ada agama dia, tapi nggak percaya dia itu ada hari akhir gitu ya. Hari kiamat itu nggak percaya dia. Padahal dia ada agamanya gitu. Tapi kalau ateis tadi kan mungkin dia karena nggak ada agama gitu. Ini ada agamanya, tapi dia nggak percaya adanya hari akhir. Nggak percaya dia itu ada hari kiamat, itu nggak percaya dia. Ya, nggak tahu itu gimana gitu ya. Tapi ya itu terserah dia lah. Ya. Karena kan soal percaya atau nggak percaya itu kan hak pribadi itu ya. Hak orang. Ya, ya kalau misalnya kan nggak mungkin kita gugat pula dia. Oh, kenapa kamu nggak percaya? Itu kan nggak bisa. Hak dia lah ya. Hak dia, suka-suka hati dia kan begitu ibaratnya itu kan. Percaya atau enggak. Itu berkaitan dengan cara berpikir filsafat. Jadi radikal sampai sedalam-dalam. Cuma ya dibatasi ya bagi orang yang ngerti bagaimana posisi dia yang serba kekurangan. Ya namanya manusia itu kan punya kekurangan, nggak seperti Tuhan dia. Namanya manusia punya kekurangan, ya harus dipahami kekurangan itu. Itu ya.